Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita masih membahas materi seputar peluang usaha. Untuk pertemuan kali ini, materi tersebut adalah tentang risiko usaha. Jadi, selain kita mencari peluang usaha, kita juga harus mengantisipasi terjadinya yang namanya risiko usaha. Jadi dalam dunia usaha itu kan dunia yang sangat dinamis, dunia yang penuh ketidakpastian. Jadi setiap apa yang kita lakukan, setiap apa yang kita putuskan itu pasti ada risikonya. Nah, kita bahas tentang risiko usaha tersebut. Langsung saja untuk yang pertama kita bahas tentang risiko usaha. Risiko adalah sesuatu yang selalu dihubungkan dengan kemungkinan terjadinya hal yang merugikan yang tidak diduga dan tidak diharapkan. Pendapat lain mengatakan bahwa risiko adalah kegagalan atau ketidakberhasilan dalam menangkap peluang usaha. Jadi ketika kita mencari sebuah peluang usaha, ada kalanya kita tidak mampu menemukan peluang usaha atau tidak berhasil menangkap peluang usaha yang ada. Nah, di sini dapat kita katakan bahwa kita menghadapi yang namanya risiko usaha. Bisa jadi risiko itu akan menimbulkan kerugian yang tidak kita harapkan, karena sesuai dengan apa yang saya katakan tadi, bahwa dalam dunia usaha kita harus siap untuk menerima yang namanya risiko usaha. Kemudian bentuk risiko usaha dapat berupa kerugian finansial dan pengalaman yang buruk. Dari risiko usaha ini, seorang wirausaha dapat memperbaiki diri dengan cara belajar lagi dengan cara-cara baru, gigih, ulet, dan kerja keras agar dapat meraih keberhasilan. Nah, jadi di sini itu kemungkinan yang paling terlihat adanya risiko usaha itu akan berdampak pada yang namanya kerugian finansial. Jadi seperti yang sudah kita bahas, bahwa tujuan dari sebuah usaha itu kan mendapatkan keuntungan. Otomatis kalau ada hal yang tidak diharapkan dalam bentuk risiko usaha, maka di sini kebalikannya, kita tidak mendapatkan keuntungan, tetapi kita malah mendapatkan yang namanya kerugian secara finansial. Tetapi seperti apa yang Allah ciptakan, setiap ujian itu pasti ada hikmahnya. Dari apa yang kita alami, misalkan kita mengalami yang namanya kerugian, misalkan itu kita bisa belajar dari pengalaman yang sudah terjadi tersebut, sehingga kedepannya kita bisa menjadi orang yang gigih, ulet, kerja keras, sehingga kita dapat mencapai keberhasilan yang kita inginkan. Terus kemudian selanjutnya adalah macam-macam risiko. Dalam dunia usaha itu ada beberapa macam jenis risiko. Yang pertama adalah risiko teknis. Dalam hal ini itu adalah kerugian yang dialami. Nah, kerugian itu seperti apa? Risiko ini terjadi akibat kesalahan manajerial. Jadi dalam mengelola sebuah usaha itu terjadi ketidak sesuai dengan harapan. Terus kesalahan dalam mengambil keputusan. Jadi sebagai seorang wirausaha itu kan dituntut untuk membuat yang namanya keputusan, mengambil keputusan. Nah, ada kalanya pengambilan keputusan itu ternyata tidak sesuai yang diharapkan, alias melenceng dari sasaran mungkin. Nah, itu akan terjadi yang namanya risiko usaha. Nah, di sini kesalahan manajerial atau pengambilan keputusan itu berhubungan dengan yang pertama, biaya produksi yang tinggi. Nah, otomatis kalau misalkan biaya produksi yang tinggi itu akan membutuhkan pengeluaran yang besar dari segi finansialnya. Kemudian yang kedua, risiko karena adanya pemogokan karyawan akibat kesejahteraannya kurang diperhatikan. Nah, jadi dari sini karyawan yang mogok itu tentu akan mengakibatkan
ketidaklancaran dari proses produksi misalkan, atau pelayanan yang diberikan oleh wirausaha tersebut. Nah, otomatis kalau misalkan terjadi yang namanya pemogokan, itu akan menimbulkan kerugian terhadap usaha yang dijalankan. Sehingga sebagai seorang wirausaha, sebagai seorang bos kalian itu harus selalu memperhatikan kesejahteraan dari karyawan kalian. Kemudian yang selanjutnya adalah pemakaian sumber daya yang tidak seimbang. Jadi di sini usahakan kita itu melakukan yang namanya perhitungan efisiensi tenaga kerja. Jadi kita menggunakan tenaga kerja itu sesuai dengan kebutuhan. Jangan misalkan seharusnya saya membutuhkan 1 orang saja, kalian merekrut 2 orang, itu kan namanya juga pemborosan, sehingga itu nanti juga akan berdampak pada ketidaksesuaian hasil usaha yang diharapkan. Kemudian yang D, terjadi kebakaran akibat keteledoran dan kurang kecermatan. Jadi di sini itu ada faktor mungkin hal yang di luar kita inginkan. Dalam hal ini itu karena kekurang hati-hatian mungkin. Nah, itu nanti akan mengakibatkan namanya bencana seperti itu. Kemudian terjadi pencurian atau penipuan karena pengawasan yang kurang baik. Jadi mungkin ini tidak kita duga sebelumnya, tetapi kita bisa meminimalisir atau mengantisipasi kemungkinan sampai hal yang terburuk dengan melakukan pengawasan yang baik, pengawasan yang ekstra. Kemudian yang selanjutnya, terus-menerus mengalami kerugian karena biaya yang terus membengkak serta harga jualnya itu tidak berubah. Jadi dalam dunia usaha itu kan kita harus selalu update tentang pasar. Kita tidak tahu pasar hari ini itu akan berbeda tentunya dengan pasar di keesokan harinya. Jadi kita harus selalu mengikuti perkembangan. Nah, kalau misalkan harga jual produk itu tidak berubah, sedangkan biaya bahan yang dibutuhkan untuk membuat produk itu tinggi, maka itu juga otomatis akan menimbulkan ketidakseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran. Itu juga harus kita perhatikan. Kemudian selanjutnya, penempatan tenaga kerja yang kurang tepat sehingga produktivitas kerja menurun. Jadi di sini dilihat dari kemampuan dari karyawan yang kita rekrut. Apakah itu sesuai dengan bidangnya, sesuai dengan kompetensinya atau tidak. Kalau misalkan dia tidak sesuai dan tidak mempunyai kemampuan untuk mengerjakan di pos-pos tersebut, maka itu juga akan menimbulkan yang namanya risiko atau kerugian. Kemudian selanjutnya, perencanaan dan desain yang salah sehingga sulit dioperasionalkan, serta hal-hal yang berhubungan dengan ketatalaksanaan perusahaan. Jadi perencanaan itu sangat penting. Di pertemuan sebelum-sebelumnya itu sudah saya katakan bahwa ketika kita mau melaksanakan atau membuka sebuah usaha, kita rencanakan dulu kira-kira apa, diantisipasi terjadinya A, maka kita antisipasi apa, terjadinya B, maka kita antisipasi apa. Nah, itu pentingnya sebuah perencanaan. Kalau misalkan perencanaan atau desain itu salah, maka nanti juga akan bisa mengakibatkan kerugian. Kemudian risiko karena tidak dipercaya oleh perbankan akibat terjadi kredit macet di dalam perusahaan. Jadi kemungkinan besar sebuah usaha itu kan menjalin kerjasama dengan bank atau misalkan melakukan peminjaman atau apa. Nah, itu juga bisa menimbulkan ketidakpercayaan kalau misalkan apa yang kita lakukan itu tidak sesuai dengan rancangan awal. Nah, itu bisa akan menimbulkan ketidakpercayaan oleh dunia perbankan. Itu ada macam-macam risiko yang teknis. Jadi ini tadi A sampai I itu adalah contoh dari risiko teknis atau risiko yang bisa menimbulkan kerugian.
Terus kemudian yang nomor 2 adalah risiko pasar. Jadi kalau tadi bisa kita ibaratkan dari faktor internal, kalau yang nomor 2 itu dari faktor eksternal, dari risiko pasar. Risiko ini terjadi akibat produk yang dihasilkan kurang laku atau tidak laku di pasar. Produk telah menjadi kuno atau obsolescence akibat penerimaan revenue yang diperoleh terus menurun dan terjadi kerugian. Hal ini akan menjadi bencana usaha yang berakibat usahanya itu gulung tikar. Jadi juga harus kita ketahui pasar itu seperti apa yang sedang dibutuhkan oleh pasar, apa yang sedang tren, apa yang sedang in di dunia pasaran ini. Nah, di sini kalau misalkan produk yang kita buat itu kurang laku atau tidak laku di pasar, maka nanti otomatis akan berdampak pada pemasukan yang kita terima. Kalau misalkan pemasukan yang kita terima tidak seimbang dengan pengeluaran yang kita lakukan, maka itu akan mengakibatkan risiko, sehingga nanti akan membuat usaha itu bisa melakukan yang namanya gulung tikar. Kemudian risiko pasar yang lain adalah persaingan. Kegiatan bisnis yang dilakukan oleh suatu perusahaan selalu diamati oleh perusahaan lain. Oleh karena itu, para wirausahawan tidak boleh lengah terhadap kegiatan yang sedang berkembang agar tidak berakibat yang fatal karena tindakan pesaing. Namanya dunia usaha itu sangat erat kaitannya dengan persaingan. Jadi antara wirausaha satu dengan wirausaha yang lain, terutama untuk produk yang sejenis, itu pasti akan selalu bersaing. Nah, di sini kalian juga harus yang waspada istilahnya. Bagaimana mungkin pesaing itu bisa melakukan yang namanya misalkan meniru produk kita atau seperti apa, atau mungkin bertindak tidak baik terhadap usaha kita, itu bisa jadi seperti itu. Jadi kita harus selalu waspada, harus selalu mengembangkan usaha kita sehingga tetap mempunyai hal yang berbeda dengan usaha yang lain. Terus kemudian yang ketiga itu adalah risiko kredit. Di sini risiko kredit adalah risiko yang ditanggung oleh kreditur akibat debitur tidak membayar pinjaman sesuai waktu yang telah disetujui. Mungkin bisa jadi bank atau mungkin instansi yang lain itu memberikan pinjaman, kemudian kita membayarnya itu tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Itu juga bisa mengakibatkan namanya risiko. Sering terjadi produsen menaruh produknya lebih dahulu dan dibayar kemudian. Misalkan produsen itu menitipkan barang ke toko-toko atau apa, kemudian pembayarannya itu di belakang, maka itu juga bisa jadi sebagai awal dari risiko. Atau debitur meminjam uang untuk sebuah usaha tetapi usahanya gagal, akibatnya timbul kredit macet. Nah, di sini misalkan ada debitur yang meminjami uang untuk membuat sebuah usaha atau menginovasi sebuah usaha, ternyata itu gagal, maka di sini itu kita atau orang yang kita pinjami atau yang dipinjami oleh debitur itu kesulitan untuk mengembalikan sehingga kreditnya menjadi macet. Itu bisa juga menimbulkan risiko, namanya risiko kredit. Kemudian selanjutnya adalah risiko yang di luar kemampuan manusia atau force majeure. Nah, di sini risiko ini terjadi di luar kuasa manusia seperti bencana alam, gempa bumi, terus tanah longsor, tsunami, kebanjiran, itu kan tidak disangka-sangka oleh manusia. Tapi di sini juga harus kita waspadai meskipun mungkin kemungkinannya itu kecil. Nah, di sini untuk mengalihkan risiko ini dapat memanfaatkan jasa asuransi. Jadi kalau misalkan kita asuransikan, maka ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kita masih bisa mengklaim. Nah, jadi tidak sepenuhnya kehilangan aset kita misalkan atau usaha kita, itu juga bisa dilakukan. Jadi itu namanya adalah risiko di luar kemampuan manusia atau force majeure. Terus kemudian
Yang selanjutnya, kalau tadi macam-macam risiko, maka yang terakhir ini ada evaluasi terhadap risiko. Jadi sebelum membuat keputusan untuk mengambil sebuah risiko, sebaiknya dilakukan evaluasi yang mendalam atas risiko tersebut dan seberapa besar manfaat yang bisa diperoleh apabila risiko berhasil ditanggulangi. Jadi di sini itu disarankan sebelum kita mengambil keputusan itu mengevaluasi seberapa besar manfaat dari risiko itu, dan kemudian apakah bisa kita antisipasi atau berhasil kita tanggulangi, kita cari tahu bagaimana cara menangkapnya, menanggulanginya. Nah, itu adalah bisa kita lakukan dengan cara mengevaluasinya. Bagaimana mengevaluasinya? Di sini ada beberapa contoh pertanyaan yang bisa dimanfaatkan sebelum kita mengambil risiko. Mungkin dari pertanyaan itu kalian bisa belajar dan mengantisipasi dampak dari pengambilan risiko yang kita lakukan. Yang pertama adalah apakah risiko yang mungkin terjadi sepadan dengan hasil usaha. Nah, di sini juga kalian bisa menjawab pertanyaan itu sehingga itu akan berguna atau bermanfaat dari pengambilan risiko yang dilakukan. Jika usaha bersifat untung-untungan, maka kemungkinan rugi itu kan lebih besar. Untuk mengantisipasi masalah ini, sebaiknya sebelum memulai usaha melakukan studi kelayakan untuk memperhitungkan risiko. Jadi dalam membuka sebuah usaha itu harus kita perhatikan benar yang namanya risiko usaha. Kemudian kalau misalkan mau dan disarankan, itu kita lakukan studi kelayakan terlebih dahulu. Apakah usaha tersebut itu memang benar akan menghasilkan keuntungan atau tidak, atau bahkan mungkin malah justru yang kerugiannya yang lebih besar. Oleh karena itu kita lakukan yang namanya studi kelayakan. Itu pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana resiko itu dapat dikurangi? Jadi kita perhatikan atau kita pikirkan, kalau misalkan resiko itu okelah kita ambil, bagaimana kita bisa mengurangi resiko itu? Wirausaha harus bertindak efisien dengan mengurangi pengeluaran dana yang ada kaitannya langsung dengan produksi. Jadi bicara tentang dana itu kan hal yang sangat penting dalam dunia usaha. Maka di sini kita bisa memperhatikan dana itu dengan meminimalkan pengeluaran yang berkaitan dengan bagian produksi. Jadi kita perhatikan benar tentang pembiayaan, tentang dana, tentang keuangan dalam sebuah usaha. Kemudian yang ketiga, personalia. Personalia itu orangnya, yang bagaimana yang dapat mengurangi resiko. Jadi sumber daya manusia atau orangnya ini harus mempunyai kompetensi atau keahlian yang sesuai dengan bidangnya, sehingga menghasilkan tenaga yang mempunyai produktivitas tinggi. Jadi kalau misalkan di sini kita merekrut sumber daya manusia, kita harus cari tahu dulu seberapa kompeten orang itu, apakah sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan bidangnya. Nah, itu juga perlu diperhatikan. Kalau misalkan itu tidak sesuai, maka akan menimbulkan resiko yang semakin besar. Kalau misalkan personalia itu sesuai dengan bidangnya, maka resiko ini bisa diminimalkan. Kemudian selanjutnya adalah pertanyaan keempat, apakah Anda takut dalam mengambil risiko? Ini kalian jawab sendiri. Tanya pada diri kalian sendiri sebagai seorang yang akan berkecimpung di dunia usaha misalkan. Itu kita harus meminimalkan namanya jiwa yang pesimis. Pasti ada faktor takut. Tapi bagi seorang yang berjiwa wirausaha harus selalu berpikir positif. Jadi kalau misalkan menjadi seorang wirausaha atau memutuskan menjadi seorang wirausaha, itu kita harus belajar untuk berpikir positif.
Kemudian dia bersikap optimis dan menganggap risiko itu ibarat sebuah tantangan. Jadi jangan takut mengambil risiko, jangan takut mengambil keputusan, tetapi patut diperhatikan bahwa semua itu sebelumnya sudah diperhatikan, baik buruknya dipertimbangkan, efeknya, dampaknya. Kalau hanya sekedar pengambilan keputusan, hanya sekedar gerusu mengambil langkah, maka itu juga bukan sifat seorang wirausaha. Kemudian yang kelima, persiapan apa saja yang Anda lakukan sebelum mengambil resiko. Nah, ini juga penting untuk kalian jawab. Kalau misalkan kalian mau mengambil risiko ini, apa persiapan yang kalian lakukan? Nah, yang utama ialah kesiapan sebagai pemimpin yang harus memiliki beberapa keterampilan dalam bidang usaha. Selanjutnya haruslah memperbaiki kelemahan-kelemahan yang terjadi untuk seterusnya. Yang lebih penting lagi, setelah kemungkinan risiko yang terjadi diperhitungkan, untuk selanjutnya harus diikuti dengan keyakinan dan semangat tanpa kenal lelah. Jadi kalian siapkan diri kalian, kemudian mungkin berdasarkan pengalaman, kalian belajar dari pengalaman. Jadi di sini kalian tanya pada diri kalian sendiri, apa yang sekiranya kalian persiapkan sebelum kalian itu mengambil risiko, sehingga ketika kalian memutuskan mengambil risiko itu, maka kemungkinan atau dampak kerugian atau dampak yang lain itu bisa diminimalkan atau dibuat sekecil mungkin. Mungkin itu tentang resiko. Jadi kalau misalkan kita belajar tentang peluang usaha, maka di sini kebalikannya atau sebaliknya, kita juga harus siap menghadapi yang namanya resiko usaha. Jadi resiko itu terjadi mungkin manakala jika peluang itu tidak bisa kita dapatkan atau tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Maka sebagai seorang wirausaha kita harus siap untuk menanggung apa yang menjadi setiap keputusan kita. Mungkin itu untuk materi risiko usaha ini, semoga bisa bermanfaat untuk kalian yang mungkin berkeinginan menjadi seorang wirausaha. Tapi alangkah lebih baiknya dimulai dari sekarang. Kalau memang kalian itu memang mempunyai jiwa wirausaha, itu dipupuk mulai dari sekarang. Ingat, menjadi seorang wirausaha itu hal yang menjanjikan di sisi lain, tetapi juga risikonya itu besar. Tetapi kalau kita sudah menjadi seorang yang berhasil, itu akan menjadi sebuah kebanggaan. Terima kasih untuk pertemuan kali ini. Sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.